Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Al-Fatwa Rusandi Siregar, mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Arti dari persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan sisi pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Rumus persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Jenis laporan keuangan ada 5, yaitu pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, keempat laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Tapi di sini kita hanya akan menjelaskan 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan, atau sering juga disebut sebagai neraca. Baik, hanya itu saja yang akan saya jelaskan pada persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita lanjut kepada penjelasan. Masuk ke dalam soal kasus 1.3. Pada tanggal 1 Januari 2014, Nona Mawar mendirikan perusahaan jasa pengiriman antar kota dan provinsi. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. A. Nona Mawar menyetorkan modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 8 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya adalah pada aset di dalam kolom kas sebesar 8 juta dan pada kolom liabilitas pada modal Mawar sebesar 8 juta. Transaksi yang kedua yaitu perusahaan membeli 1 buah kendaraan secara tunai dengan harga 7.500.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 7.500.000 dan kolom kendaraan sebesar 7.500.000 rupiah. Ketiga, perusahaan membayar uang untuk sewa ruang usaha sebesar 200.000 dan untuk membeli kebutuhan atau supplies kantor berupa kertas-kertas, alat tulis, dan materai seharga 25.000. Kita masukkan pada kolom kas sebesar 200.000 dan di kolom modal Mawar sebesar 200.000. Dan transaksi yang kedua itu kita masukkan ke dalam kas juga sebesar 25.000 dan pada kolom perlengkapan sebesar 25.000. Yang keempat, perusahaan menerima uang dari penghasilan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 2 juta dan kita masukkan pada kolom modal sebesar 2 juta rupiah. Transaksi yang kelima, perusahaan mengeluarkan uang muka untuk biaya bahan bakar sebesar 400.000 dan gaji karyawan sebesar 500.000. Untuk biaya bahan bakar sebesar 400.000 kita letakkan ke kolom kas sebesar 400.000 dan kolom modal sebesar 400.000. Dan untuk gaji karyawan sebesar 500.000 kita masukkan juga ke dalam kolom kas sebesar 500.000 dan kolom modal sebesar 500.000. Yang keenam, Nona Mawar menambah setoran modalnya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta. Kita masukkan ke dalam kas kita juga sebesar 2 juta dan kolom modal sebesar 2 juta.
Yang ketujuh, perusahaan memperoleh kredit investasi dari bank berupa kendaraan seharga 8 juta. Dimasukkan ke dalam kolom kendaraan sebesar 8 juta dan pada kolom hutang bank sebesar 8 juta. Transaksi yang ke-8, perusahaan mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank sebesar 2 juta dan untuk biaya bunga bank sebesar 75.000. Untuk mengeluarkan angsuran hutang bank sebesar 2 juta, kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 2 juta dan kolom hutang bank sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk biaya bunga bank sebesar 75.000, kita masukkan juga ke dalam kolom kas sebesar 75.000 dan kolom modal sebesar 75.000. Dan untuk transaksi terakhir, Nona Mawar mengambil uang perusahaan sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi atau prive. Nah, tinggal kita masukkan ke kolom kas sebesar 300.000 dan kolom modal sebesar 300.000. Dan saya hitung yaitu pada aset dia sebesar 16.525.000 dan juga di kolom liabilitas sebesar 16.520.000 dan hasilnya itu balance. Sekarang dari hasil persamaan dasar akuntansi tersebut kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Yaitu pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu rumusnya yaitu pendapatan dikurang beban-beban. Sekarang tinggal kita masukkan dari pendapatan tadi yaitu sebesar 2 juta. Beban-bebannya itu ada beban sewa ruang usaha sebesar 200.000, beban gaji sebesar 500.000, beban bahan bakar sebesar 400.000 dan beban bunga sebesar 75.000. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 1.175.000. Kan tadi rumus laporan laba rugi itu yaitu pendapatan dikurang beban-beban, maka pendapatannya itu 2 juta dikurang beban-beban 1.175.000 yaitu hasil akhirnya laba usahanya itu sebesar 825.000. Sekarang kita lanjut di laporan perubahan modal atau ekuitas pemilik, yaitu rumusnya ada 2. Pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya itu modal awal ditambah laba dikurang prive. Tapi jika perusahaannya mengalami rugi, maka rumusnya yaitu modal awal dikurang rugi dikurang prive. Jadi modal awalnya tadi itu sebesar 10 juta, penambahannya itu ada laba usaha tadi sebesar 825.000 dan kita jumlahkan dapat hasilnya yaitu 10.825.000. Untuk pengurangannya itu ada prive sebesar 300.000. Maka modal akhirnya 10.825.000 dikurangi dengan prive sebesar 300.000 dan hasil modal akhirnya yaitu sebesar 10.525.000. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, untuk laporan posisi keuangan atau neraca ini rumusnya sangat mudah yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu terdiri dari harta dan pasiva itu terdiri dari hutang tambah modal akhir. Di sini baik tinggal kita masukkan pada kolom aset. Tadi dapat kasnya sebesar 7 juta, kendaraannya sebesar 15.500.000 dan perlengkapannya sebesar 25.000. Tinggal kita jumlahkan yaitu jumlah aktivanya sebesar 16.520.000 dan pada kolom liabilitas tadi dapat hutang banknya sebesar 6 juta dan modalnya sebesar 10.525.000 sehingga jumlah pasifanya yaitu sebesar 16.525.000. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi saya tentang membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.